Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena saat ini kami dapat bersama-sama menyatukan hati untuk masuk di dalam ibadah. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir, ibadah kami berkenan dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu.
segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Doa saya kiranya saudara-saudara sekalian semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan semuanya diberkati di dalam kasih karunia Tuhan. Saat ini kita bersama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu mari kita persiapkan hati kita sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur
hari lepas hari, penyertaan, perlindungan Tuhan, dan berkat-berkat yang Tuhan curahkan buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa saat ini. Kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, mari pimpin setiap kami untuk kami bisa mengerti, untuk kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya urapan yang daripada Tuhan ada atas hamba-Mu yang akan menyampaikan. Terima kasih Tuhan, dari awal hingga selesai waktu saat ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan berkhotbah dengan judul khotbah saya adalah memberi dengan tulus. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus, dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka menghafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara-saudara terkasih, sungguh sangat tragis bagaimana Ananias dan Safira, mereka mempunyai keinginan untuk memberi, tetapi endingnya mereka berdua malah mati. Mari kita belajar bersama-sama mengapa hal ini terjadi atas Ananias dan Safira. Nama Ananias itu artinya indah, berarti Allah yang memberikan. Demikian juga nama istrinya Safira. Safira itu berarti yang cantik atau yang jelita. Tetapi sayang, kedua nama tersebut meskipun namanya indah, artinya juga indah, tetapi hati mereka tidak seindah nama mereka. Pada saat itu jemaat mula-mula mereka bersama-sama, hidup bersama-sama, mereka menjual apa yang mereka punya dan mereka saling berbagi, dan para rasul membagikan sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka semuanya tidak ada yang saling kekurangan. Mereka semuanya bersuka cita. Nah,
pada saat itu Ananias dan Safira, saya rasa mereka juga punya keinginan yang sama. Mereka juga ingin memberi, sama seperti saudara-saudara yang lainnya. Pada saat itu mungkin lagi ngetren untuk menjual apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki, dan kemudian hasilnya mereka serahkan di bawah kaki rasul-rasul, kemudian dibagikan. Dan mereka hidup rukun bersama-sama, saling berbagi dan tidak ada saling kekurangan. Tapi di sini bagaimana kedua orang ini, suami istri, entah ini siapa yang memberi ide, tetap di sini tidak diceritakan, tapi keduanya bersepakat bahwa mereka mau menjual sebidang tanah mereka dan mereka mau memberikan, tetapi sebagian dan sebagian mereka tahan. Tentu hal ini sungguh-sungguh sangat tidak baik. Mereka mikir, tidak mungkin ada yang tahu. Tetapi mereka tidak berpikir bahwa yang mereka tipu adalah Tuhan. Di sini kita bisa tahu bahwa mereka memberikannya karena ikut-ikutan dan tidak memberikan dengan ikhlas, tidak memberikan dengan tulus, sehingga mereka bersepakat untuk menahan sebagian hasil dari penjualan tersebut. Mungkin mereka di sini juga punya ambisi, sehingga mereka menipu. Ambisi mereka agar mereka bisa dipandang oleh orang lain, sehingga mereka memberikannya dengan tidak sepenuh hati, sehingga mereka mereka-reka yang jahat, mereka menipu, tapi mereka tidak menyadari bahwa hati mereka, karena hati mereka tidak bersih, maka iblis memakai hati mereka. Seperti dikatakan oleh Petrus, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Mereka sudah mempunyai rencana yang jahat, sehingga hati mereka dipakai oleh iblis. Seharusnya jemaat itu mereka bersama-sama hidup rukun, mereka bersama-sama saling berbagi. Tetapi pada saat itu dengan adanya Ananias dan Safira yang bersepakat, yang gak baik itu juga jadi merusak persekutuan juga. Jadi saudara-saudara, kita bisa tahu bahwa dari zaman dahulu di dalam gereja, bahkan jemaat mula-mula, ada orang yang jahat juga. Jadi jangan berpikir hanya pada saat ini yang ada orang jahat di dalam gereja. Pada saat itu jemaat mula-mula sudah ada orang yang dipakai, hatinya dipakai iblis. Jadi pelajaran bagi kita untuk selalu menjaga hati kita agar tidak dipakai oleh iblis. Perilaku mereka tentu mereka tidak apa yang dilakukan mereka tidak diketahui orang, tapi mereka tidak sadar, entah sadar atau tidak sadar, mereka diketahui oleh Roh Kudus, dan tentu Roh Kudus bicara dengan Petrus sehingga Petrus bisa berkata demikian kepada Ananias, sehingga Tuhan sendiri yang menghukum mereka. Ananias mati. Belum sempat Ananias memberikan keterangan apapun, belum sempat dia mengatakan sepatah kata pun, dia sudah mati. Dan di sini kita belajar bagaimana sepasang suami istri mereka bisa sama-sama kompak,
kompak dalam hal negatif. Seharusnya sebagai pasangan, jika yang satu salah, yang lain mengingatkan. Demikian pula sebaliknya. Tetapi Ananias dan Safira, bagaimana mereka menjadi suatu pasangan yang negatif, yang saling melengkapi dalam hal yang tidak baik. Tentu hal ini sangat-sangat tidak baik. Mari bersama-sama kita merenungkan perenungan apa yang bisa kita ambil dari cerita Ananias dan Safira. Kita mau bersama-sama di sini belajar berhati-hati dalam memberi. Konteksnya di sini memberi untuk Tuhan. Memberi untuk Tuhan, kita harus memberi dengan tulus. Memberi untuk siapapun kita juga harus tulus. Tetapi ini kita mau membahas konteks Ananias dan Safira, ini mau memberikan untuk Tuhan. Kita mau merenungkan apa yang sudah terjadi dengan Ananias dan Safira. Kita mau belajar untuk memberi dengan tulus. Perenungan yang bisa kita ambil dari cerita Ananias dan Safira adalah yang pertama, dalam hal kita memberi, khususnya memberi untuk Tuhan. Yang pertama adalah menjaga hati. Mari kita buka di Amsal 4 ayat 23, dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Di sini saudara-saudara, jika kita mau memberikan pemberian untuk Tuhan atau untuk gereja, kita harus menjaga hati kita. Hati kita harus bersih. Kita memberi kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita sudah diberi segala sesuatu yang baik oleh Tuhan. Jika kita tidak berhati-hati menjaga hati kita, motivasi kita bisa salah. Jika kita tidak menjaga hati kita, seperti yang dikatakan Petrus, hati kita bisa dipakai oleh iblis. Sungguh sangat membahayakan jika sampai anak-anak Tuhan hatinya dipakai iblis. Tentu hal ini sangat membahayakan. Jika hati sampai dipakai iblis, itu bisa merusak persekutuan, merusak segala tatanan yang sudah baik, yang sudah ada di dalam, baik di dalam gereja maupun di dalam persekutuan. Jika hati dipakai iblis, itu sangat membahayakan. Jadi mari kita koreksi hati masing-masing. Bagaimana mengoreksinya? Dengan kita setiap hari membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena hanya dengan merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita dapat mengoreksi hati kita. Seperti Amsal tuliskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi saudara-saudara, hati harus dijaga, harus tulus, khususnya kalau mau memberikan persembahan, memberikan untuk Tuhan, apapun itu, harus menjaga hati kita. Hal yang kedua adalah jujur. Kita mau belajar perenungan kita bagaimana Ananias dan Safira. Mereka berdua tidak jujur. Mereka berdua bohong. Apalagi mereka membohongi Tuhan. Di sini Tuhan langsung menghukum mereka dengan mereka langsung mati. Kita harus jujur dalam hal apapun. Seberapa yang Tuhan sudah limpahkan, seberapapun rezeki yang Tuhan berikan pada kita, kita jujur.
kita mau persembahkan berapa, perpuluhan berapa, persembahan kasih berapa. Kita harus jujur memberikan. Seberapapun Tuhan memberikan, seberapa pula kita mau persembahkan. Jangan sampai dikotori oleh kebohongan. Ananias dan Safira mati secara fisik. Mungkin saat ini tidak mati secara fisik, tetapi bisa mati secara rohani. Tuhan tidak menyukai orang-orang yang tidak jujur atau orang bohong. Karena kita tahu bahwa bapa segala pendusta itu adalah iblis. Jadi ketika kita tidak jujur, kita bohong, sama saja kita bersekutu dengan setan. Dan Tuhan tidak menyukai hal tersebut. Di Amsal 14 ayat 2 dikatakan, siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal menuliskan bagaimana jika kita takut akan Tuhan, jika kita hidup takut akan Tuhan, tentu kita tidak akan bohong. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan berani bohong. Ada yang mengatakan, tidak apa-apa berbohong untuk kebaikan. Dunia boleh mengatakan hal tersebut, tetapi firman Tuhan tidak untuk kata bohong. Jadi tidak ada abu-abu, yang ada hanya Tuhan atau setan. Tuhan tidak menyukai ketidakjujuran. Tuhan tidak suka dengan kebohongan. Jadi tidak ada istilah bohong untuk kebaikan. Jadi saudara-saudara selalu ingat untuk terus hidup dalam kebenaran. Jika kita mengaku percaya, tentu kita tidak akan mau berkata bohong. Sekecil apapun, bohong tetap dosa, upah dosa ialah maut. Hal yang ketiga adalah ikhlas. Di sini kita belajar bagaimana Ananias dan Safira mereka memberikan dengan perhitungan. Mereka memberikan dengan hitung-hitungan. Mereka tidak memberikan dengan sepenuhnya, tidak memberi dengan ikhlas. Kalau ikhlas tentu Ananias dan Safira akan meletakkan semua persembahannya di bawah kaki rasul-rasul. Tetapi dia tidak memberi dengan ikhlas, sehingga menahan sebagian yang diberikan. Dan saya yakin dia memberikan untuk mendapatkan nama. Dia hanya ikut-ikutan. Dia tidak memberi dengan setulusnya, sehingga dia tidak memberikan semuanya kepada rasul-rasul. Mari kita buka di Matius 6 ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ketika kita memberikan dengan ikhlas, kita tidak perlu pengakuan orang lain untuk melihat. Kita memberikan tanpa orang lain tahu pun tidak apa-apa, karena kita percaya Tuhan kita yang menghitungnya. Jangan sampai seperti Ananias dan Safira. Mereka memberi dengan tidak tulus, memberi dengan tidak ikhlas. Mereka masih mikir-mikir. Mereka mikir-mikir untung ruginya. Mereka mikir hanya untuk namanya, agar semua orang tahu.
Jika memberikan ikhlas, tentu dia akan berikan sepenuhnya, seluruhnya. Di dalam Matius 6 ayat 4 dikatakan, hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan senang dengan pemberian yang tulus, pemberian tanpa pamrih, pemberian yang ikhlas, pemberian yang tanpa embel-embel, pemberian yang tanpa orang lain, orang banyak tahu. Cukup Tuhan yang mengetahui, dan Tuhan sendiri yang membalasnya. Yang keempat, belajar dari kegagalan Ananias dan Safira itu, janganlah bersepakat dengan hal-hal yang negatif. Mari kita buka di 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ananias dan Safira, mereka pasangan yang negatif. Jika salah satu dari mereka itu berpikir positif, paling gak akan menasihati, saling menasihati untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Tetapi di sini mereka berdua itu pasangan yang negatif, sehingga kedua-duanya terjatuh dalam dosa. Kedua-duanya dihukum oleh Tuhan. Di sini kita mau belajar bahwa berhati-hati di dalam kita mencari kelompok, berhati-hati dalam kita berteman. Hati-hati, jangan mengikuti perkumpulan dengan persepakatan hal-hal yang negatif. Sampai saat ini masih kita jumpai dimanapun akan selalu ada orang-orang yang negatif. Akan ada selalu orang-orang yang mencela. Kalau di dalam suatu gereja akan selalu ada dimanapun itu. Jadi dari zaman dahulu sampai saat ini itu tidak ada gereja yang sempurna. Karena akan selalu ada Ananias, akan selalu ada orang-orang yang punya pikiran-pikiran negatif. Berhati-hatilah, jangan sampai mengikuti persekutuan orang-orang yang negatif, orang-orang yang mempunyai persepakatan yang negatif. Jangan sampai pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan baik. Jika kita sudah mempunyai hal-hal yang baik, kebiasaan yang baik, tetapi jika kita berkumpul dengan orang-orang yang negatif, orang-orang yang berperilaku buruk, kita bisa akan ikut-ikutan jadi negatif. Jadi mari kita waspada, hati-hati dalam memilih siapapun teman kita, kelompok kita. Jangan sampai kita ikut terjerumus di dalam kelompok yang bersepakat dalam hal-hal yang negatif, karena kita tahu bagaimana hukumannya. Hal yang kelima adalah jangan khawatir. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Yang kelima adalah jangan khawatir. Kita belajar Ananias dan Safira menahan sebagian apa yang dipersembahkan karena dia khawatir. Khawatir bagaimana kalau dia tidak cukup, khawatir kalau semuanya dikasih nanti bagaimana hidupnya. Saudara-saudara, percayalah, jika kita memberikan yang terbaik buat Tuhan,
Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Tuhan mau supaya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita. Dan Tuhan yang akan memelihara kita. Jadi apapun yang kita persembahkan, berilah dengan ketulusan hati. Kita tidak usah khawatir. Apapun yang menjadi kewajiban kita, mari kita serahkan dengan tidak usah memikirkan bagaimana kita hidup, bagaimana nanti kita akan makan. Kita percaya bahwa Tuhan kita, Allah kita, akan mencukupkan segala keperluan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan saat ini kita mau bersama-sama belajar untuk kita belajar memberikan kepada Tuhan kita. Kita memberikan dengan tulus. Kita memberikan yang terbaik. Perenungan saat ini saya ulang. Kita mau memberikan yang terbaik, yang tulus bagi Tuhan. Yang pertama adalah menjaga hati. Kedua, jujur. Ketiga, ikhlas. Dan yang keempat, jangan bersepakat dengan hal-hal yang negatif. Dan yang kelima, jangan khawatir. Kiranya kebenaran firman Tuhan semakin menguatkan iman kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami mau belajar Tuhan, bahwa kami akan selalu belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, kami minta Tuhan memberikan kepada kami hati yang selalu melekat kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami melekat kepadamu, Tuhan yang akan memampukan kami semua Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang bisa memberikan dengan ketulusan hati kami. Kami bisa memberikan dengan hati yang ikhlas, dengan tulus, dengan tidak khawatir, dan diberi kebijaksanaan kepada kami untuk kami selalu berpikir yang positif, tidak bersepakat dengan hal-hal yang negatif. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memampukan kami semua untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan ada buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan anugerah serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam kehidupan aktivitas sehari-hari, dan semua kegiatan Tuhan Yesus memberkati saudara, baik hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu.
Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Kiranya kita semua berada dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Saat ini kita masih beribadah online. Namun harapan kami jemaat sekalian tetap sehat, semangat dan penuh sukacita. Meskipun saat ini kegiatan kita masih tetap online, namun kita harus terus membangun iman kita melalui persekutuan dan DNA online. Bagi saudara-saudara yang belum bergabung, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Bagi yang rindu dalam pelayanan, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Untuk perpuluhan dan persembahan kasih, bisa ditransfer di nomor rekening di bawah ini. Atau bisa melalui OVO, Dana, atau GoPay di nomor akun di bawah ini. Selalu ingat untuk jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan keluar rumah hanya jika ada keperluan. Oh iya, untuk selalu mendapat updatean dan info-info terbaru dari channel kita, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.